dari awal berangkat ini kita udah ngalamin hal-hal yang aneh guys. Pertama kita kesesat. Bilang, bang, lu tunggu sini. Nanti kalau misalkan gua nggak balik agak lama, lu teriak-teriakan aja bang. Gitu kan. Ya, takutnya gua juga kan manggil anak-anak. Takutnya gua kesasar lagi gitu kan. Lagi ya. Iya, begitu bang. Gunung Salak, gua tau sih mistisnya bro. Nah itu emang selama perjalanan itu aneh. Suara gong ini ada mulu guys. Suara gamelan juga tuh gitu-gitu lah. Hujan gede guys di situ. Nah pas hujan gede, gua agak-agak bingung juga tuh sama teman-teman gua nih. Mau neduh dulu apa maksain? Akhirnya kita neduh dulu sambil apa sih namanya? Ngopi-ngopi santai lah ya. Ngopi-ngopi santai ya. Sambil ngopi-ngopi santai, kita OTW langsung tuh turun ke bawah. Nah pas turun ke bawah ini posisi hujan-hujan guys. Kita maksain tuh hujan-hujanan. Di sini nih si Paldi ini nemu kejanggalan juga guys. Apaan Pak? Kalau gitu Pak kaget juga tuh pas dia tuh. turun juga pas hujan-hujan tuh ada kejanggalan suara bunyi dangdut Iya, guys. aneh banget Bunyi ya. dangdut itu di tengah hutan bisa kedengeran bunyi dangdut tuh. Iya, saya tadi dangdut guys. Gue juga maaf nih ya. Maaf nih maksudnya masa di tengah hutan lagi hujan-hujan ada suara dangdut. Di situ gua agak-agak panik mah ada. Ya kan namanya kita Gunung Salak mah emang bener nggak bisa diprediksi juga sih guys. Posisi juga rumah warga juga agak jauh. Iya, dari masih situ. jauh. Masih di tengah hutan banget agak jauh. Itu kedengeran suara dangdut parah itu. Nah, waktu itu juga nih guys, pas kita lagi posisi turun tuh hujan-hujanan tuh ya, pas kita lagi hujan-hujanan pengen ke bawah, si Dado ini ngomong, itu apaan di atas? Ngomong gitu, jadi kayak ada yang ngikutin kita guys di pohon, kan pohonnya tinggi-tinggi banget ya, Gunung Salak ya. Ada yang ngikutin kita gitu di atas, akhirnya gue panik dong di situ. Pas diperhatiin, ternyata monyet. Wah, pas dengan monyet gue tambah panik juga guys. Apalagi monyetnya gede banget. 1 meter mah ada itu monyetnya. Nah akhirnya di situ si Ijo ini coba buat nenangin gua, termasuk Aldi juga nih waktu itu. Ya karena menurut gua gini sih ya. Nah, kenapa gua coba buat nenangin teman-teman gitu lah. Ya karena sih menurut gua kalau misalkan lu nggak tenang dalam pendakian lu gitu lah, itu juga bakal jadi beban juga buat kita gitu lah. Udah satu titik belum tidur juga gitu kan. Udah mana kita hujanan juga waktu itu sebelasan. Udah akhirnya gue coba buat menenangkan anak dengan kata-kata juga sih, ulang udahlah mungkin itu cuma sugesti lu aja gitu ya kan, sugesti lu aja. Nah terus juga lebih baik lu lebih berpikir untuk positifnya aja lah, ya kan. Anggaplah bayangan putih-putih itu gitu kan, anggaplah umpamanya ada daun goyang lah atau ada suara gamelan dan lain-lain. Coba lu buat pikir positif aja. Contoh gini, kayak tadi kita ngalamin Satu bukan kesesat, maksudnya ya kejanggalan tadi aneh gitu kan. ya. Jangan contoh kayak gamelan Gamelan. gitu kan. Tapi itu cuma mungkin sebelumnya kita memikirkan gitu kan, bahwasannya di Gunung Salak itu angker gitu kan. Sebelumnya kita punya mindset bisa angker gitu kan. Akhirnya begitu kita naik saat kita kecapean gitu kan, di situ dikasih lah sugesti gitu kan, lagi capek-capek namanya sugesti itu kalau lagi capek tuh kemana-mana gitu ya kan. Udah ini di situ entah bayangan putih tiba-tiba kita nengok secepat kilat gitu, dek. Oh jadi kita langsung down gitu kan, deng gitu ya. Udahlah, mungkin menurut gua lu lebih pikir positifnya, oh mungkin itu cuma binatang. Pokoknya apa-apa yang ada kejanggalan gitu kan, di saat lu mendaki lu pikir positif binatang pokoknya binatang. Nah di situ guys, kenapa pas itu gue panik? Soalnya emang gue kalau ngalamin hal-hal mistis gitu sering juga guys gue. Tapi ya namanya di gunung mah kita kan ada yang tahu guys. Iya bahaya banget kan. Apalagi kalau kita sembarangan gitu-gitu ya kan. Gimana dan tunjuk? Iya. Apa? Ya, menurut gua ya mau di gunung manapun, mau di tempat manapun gitu kan, semua itu menurut gua ada peraturan gitu kan. Nah, tinggal gimana dari kitanya aja nih gitu kan, mau mengikuti peraturan itu atau mau melanggar peraturan itu ya. Karena kalau misalnya kita melanggar gitu kan, ya makan sendiri gitu. Konsekuensinya gitu dah ya. Ya. Gimana Jok? Lu Jok?
ya menurut gua gitu aja gitu. Maksudnya lu harus menerima kalau misalkan lu umpamanya gitu kan, gua naik gunung sembarangan itu dalam hal gua nebak pohon sembarangan, gua buang sampah sembarangan, terus gua juga istilahnya dalam tata krama gua atau cara bahasa gua ngomong gua itu kotor atau dan sejenisnya lah gitu. Ya mungkin itu bakal bisa terjadi gitu, entah lu disesatkan gitu, entah lu dijatuhkan kemana lah gitu. Jadi tuh kita waktu itu juga ke Gunung Salak tuh guys, sebenarnya cuma niat ya naik doang. Nah cuman gue juga gak nyangka itu bisa kayak disesatin gitu. Kita kesesat itu waktu itu 2 kali guys. Pertama yang kata kita muter di situ-situ aja tuh pas baru banget jalan kesesat, habis itu udah ketemu jalan kita kesesat lagi tuh yang tadi Jo udah jelasin. Nah yang masih gue pikirin tuh sampai sekarang guys, suara gamelan. Waduh gila itu mah. Ini ada sampai sekarang panik nih gue nih. Ya habis mau gimana ya, Iya. kita juga mau suruh berhenti juga gitu haknya dia gitu nih. Ya mungkin memang di jamnya dia main gamelan kali itu ya, si siapa ya? si mistis lah kita sebut aja si mistis lah. Ya, kita mau larang juga gimana ya, main gamelan nggak tahu di mana gitu. Lu jangan tar dulu gitu. Ya ada Gua kan takut ya. Kita main gamelan dulu lah, kalau mau deket baru main gamelan kan kagak bisa ya. Iya, betul. Mau kagak mau kita terima gitu. Nah akhirnya tuh akhirnya gue lanjut turun tuh guys. Itu gue turun nah pas maghrib ini posisi udah maghrib tuh gue masih di perjalanan itu guys, cuman udah pengen nyampe. Nah akhirnya gue tetap melanjutkan tuh, gue ngebut, headlamp nggak ada. Akhirnya kita berusaha untuk pakai lampu HP lah seadanya itu mah. Kita jalan terus tuh posisi udah gelap. Di situ gua panik juga sih guys di situ, cuman si Jo nih tetap nenangin kita, udah santai kita jalan terus aja. Nah akhirnya kita jalan terus nyampe lah kita di Cimati itu jam 7-an guys. Waktu itu jam 7-an itu kita udah lepek semua, udah kotor semua lah, itu udah dekil semua. Dari mulai nerobos hutan kita tuh pas kesesat, terus pacet di badan nih sekali mana be guys itu mah. Akhirnya kita istirahat dulu tuh, santai-santai dulu lah, cuci muka, kita sholat maghrib juga sama Isya tuh sekalian di Kodo. Habis itu udah sampai di situ. Nah jadi guys, Jo ada dari lu nggak nih Jo, kira-kira Jo? Mungkin untuk penambahan dari Ya gua buat gitu penambahan kan. Jo. Nah, jadi menurut gua ini gitu kan, kesimpulannya gini, untuk ke teman-teman gua sih intinya kemarin sempat gue ceritain juga habis turun pendakian sampai di rumah gua sempat ngomong juga. Jadi untuk evaluasinya lah, lebih tepatnya untuk evaluasinya gini, lu itu bukan berarti yang tadi gua ceritain itu bukan berarti gua untuk menakut-nakutin untuk pendakian yang baru, maksudnya pendaki baru atau buat lo lah istilahnya yang udah lama, atau buat lo yang baru, atau buat yang belum pernah ke Gunung Salak gitu kan. Bukan berarti gue ceritain tentang mistisnya Gunung Salak gitu kan, bukan berarti gue nakut-nakutin kalian. Nah intinya menurut kepercayaan masing-masing aja lah. Terus juga kalau misalnya lo punya niat baik gitu ya kan, insya Allah nggak terjadi apa-apa gitu. Intinya sih itu aja, bukan berarti gue nakut-nakutin. Tapi kalau kalian mau mendaki Gunung Salak, alangkah baiknya gitu kan, alangkah baiknya lo harus baca-baca dulu, atau lo mengetahui tentang Gunung Salak, lo harus tanya-tanya banyak juga sama orang-orang yang berpengalaman, intinya yang pernah ke Gunung Salak gitu kan. Lo harus cari-cari informasinya biar juga kamu gak tersesat gitu kan, biar kayak kita orang gitu ya. Istilahnya kita orang itu memang kemarin mendaki itu memang baru-baru semua sih ini gitu, bukan baru ke gunung itu Salah, ke ya. Gunung Salak, makanya kita tersesat gitu kan. Udah, jadi intinya itu aja guys, lo harus berbuat baik dalam perjalanan lo. Jadi kalau menurut gue, kalau lo punya niat tidak baik gitu kan, ya lo pasti ada aja jalan yang bakal menghambat lo lah gitu ya. Mungkin gue ada yang bisa gue tambahin. Oke Jo. Nah jadi ini gue sebenarnya tuh gue ngebayangin guys, gimana kalau gue jalan berdua doang Pak, kalau tidak malu tuh. Waduh, itu gimana tuh, agak ada hijau ya kan. Gue jalan kalau gue berdua doang ya mungkin nggak tahu lah, nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu. Nah akhirnya sampai di sini Pak, lo ada buat nutup nggak? Cukup aja. Oke cukup. Jadi pengalaman gue ini guys, gue minta sama kalian jangan buat kalian jadi takut gitu lah ya, jadi down ya. Ya ini kita berniat buat berbagi pengalaman aja lah.
sekian dari gua guys, oke? Jangan lupa buat like, comment, and subscribe guys. Gua Jula Madam. Gua Muhammad Rafli, biasa panggil Ijo. Gua Valdi. Pamit. Bye.